Welcome back to Ngopi Saset, ngobrol fotografi saat santai. Kali ini Mostret ada ditemanin oleh... Halo, saya Danang. Nah, Mas Danang ini adalah seorang videografer dan juga owner dari Kopilaborasi, kafe paling viral di Surabaya. Dan kita akan membahas tentang smartphone videografi. Check this out! Oke, kita balik lagi nih, Mas Danang ya. Jadi kita ini sebenarnya kita mau ngobrol, membahas tentang food videografi. Nah, food videografi yang selama ini Mostret lihat itu kan banyak banget dan ternyata modelnya juga macam-macam. Kita pengen ngobrol bareng praktisinya langsung karena Mas Danang ini juga seorang videografer yang juga mengcapture shooting ya video makanan-makanan atau minuman yang ada di kafenya. Dan tenang aja, nanti kita juga akan melihat bagaimana sih caranya Mas Danang ini shooting makanan dan minumannya. Sebenarnya Mas, videografi yang sekarang ya, food videografi menurut Mas Danang itu kayak gimana sih Mas sekarang? Perjalanannya dari dulu sampai ke sekarang. Nah, ini kita kembali ke fungsi sih sebenarnya. Kalau memang fungsinya ini untuk secara profesional, food fotografi untuk iklan, untuk TVC, itu memang kita harus melakukannya dengan profesional, dengan peralatan yang bagus, yang benar-benar profesional. Sedangkan kalau kita untuk kebutuhan sehari-hari atau hanya untuk Instagram, itu kita bisa menyesuaikannya. Banyak sekarang kamera-kamera baru ini yang sudah mumpuni, meskipun bisa dikatakan low end ya, bukan yang kamera profesional. Mirrorless itu sebenarnya bisa. Nah, sekarang justru yang hebatnya itu adalah handphone pun sekarang sudah lebih canggih lah sekarang. Bisa lah ya. Bisa, sangat bisa sekali. Itu bahkan banyak tutorial, banyak webinar untuk membuat bagaimana syuting iklan pakai handphone. Pakai handphone. Iya. Jadi emang kebutuhan apa itu kalau handphone sama yang kamera-kamera profesional, ketika memilih handphone itu sebenarnya karena praktisnya berarti ya. Betul, praktisnya. Terus untuk hasil akhir sih memang udah sesuai maksud ya atau tujuan ya. Nah, contohnya aja gini, kita kalau mau jalan-jalan nih ke sebuah kafe, kan nggak mungkin kita bawa kamera profesional gitu. Handphone aja sudah cukup sekarang. Bahkan dari syuting sampai edit sampai tayang itu cukup dari handphone. Gitu. Oke, jadi Mas Danang sendiri juga ngelakuin semuanya pakai handphone kan ya? Nah, akhir-akhir ini kalau untuk di kebutuhan Instagramnya Kopilaborasi sendiri, tergantung fungsinya, sama tergantung kebutuhan. Jika saya butuh slow-mo, butuh yang detail-detail, memang saya pakai kamera profesional. Tapi kalau untuk sehari-hari, hanya untuk melihatkan aktivitas, crowd-nya, tamu, atau jika ada event, saya cukup pakai handphone. Gitu. Untuk makanannya sendiri pakai handphone juga bisa kan ya? Bisa banget. Kalau yang tujuan untuk pakai handphone, tapi foto atau syuting videonya makanan itu tujuannya berarti untuk eksistensi storiesnya Kopilaborasi. Betul, atau itu juga macam-macam. Jadi emang benar-benar untuk makanan pun juga mumpuni banget. Mumpuni banget. Untuk ini editing susah juga nggak? Apa editing harus ke laptop atau ke komputer besar gitu? Tetap di handphone? Saya semuanya dilakukan di handphone. Banyak software yang sudah mendukung. Contohnya kayak VN, itu sudah cukup. VN. Bahkan saya sering-sering itu adalah ketika saya ngonten pakai kamera, kebetulan saya bawa kamera, katakanlah kamera saya Fuji ya. Saya shoot, kemudian saya pindah ke HP. Saya ngeditnya di HP. Biar sambil jalan. Paling enak pakai handphone. Iya. Tetapi sesuai kebutuhan, soalnya gimana? Kapasitas HP kan nggak besar, jadi syutingnya harus kita pikirkan supaya shotnya nggak kebanyakan. Gitu. Kalau gitu, yuk kita lihat action dari Mas Danang. Seperti apa cara nge-shoot videonya untuk video makanan. Siap. Kita lihat. Jadi kali ini saya mencoba syuting untuk bikin cappuccino pakai handphone. Kebetulan saya pakai Samsung A70. Yang perlu diperhatikan kalau kita syuting adalah kita harus tahu workflow-nya dulu. Kita pelajari habis ini apa, Mbak Ilmu kemana, segala macam. Kalau udah siap baru kita melakukan syutingnya. 3, 2, 1.
seperti ini. Kita coba dengan beberapa gerakan, beberapa angle sampai ditemukan komposisi yang enak. 3, 2, 1. Oke, belum. Jangan lupa untuk continuity kita juga harus melihat gambar ini mau diambil dari mana, habisin dari mana gitu. 3, 2, 1. Oke, nah setelah ini bentar. Kita harus juga tahu mempelajari mana yang dipakai, mbak ini harus mau ngapain supaya kita bisa maksimal hasilnya. Oke, plus 3, 2, 1. Yang perlu diperhatikan ini adalah keseimbangan ya, gimana kita syuting tapi kameranya nggak terlalu shaky. Tahapan berikutnya adalah milk steaming. Oke, 3, 2, 1. Coba dengan angle-angle yang agak unik-unik. 3, 2, 1. Oke. Kalau bisa ada angle-angle untuk b-rollnya juga ya, jangan lupa. Tapi tetap continuity itu nomor 1. 3, 2, 1. Terus jangan lupa kita juga harus memikirkan closingnya bagaimana. 3, 2, 1. Oke. Dan setelah kita selesaikan semuanya, sekarang saatnya kita ngedit. Oke, sekarang kita coba mengedit. Nah, saya pakainya VN. Menurut saya VN ini simple ya, jadi tinggal drag and drop terus potong, dan biasanya pun saya nggak banyak kasih efek. Nah, ini sekarang semua file saya masukkan, kebetulan juga tadi urut, jadi harusnya mempermudah. Oke, tujuan kita ngedit ini untuk masuk ke Reels, berarti sekitar 15 detik. Oke, 1, 2, 3. Oke, tinggal cut, hapus. Jika kita tadi sudah tahu workflow dari apa yang akan kita syuting, itu mempermudah. Potong. Sebenarnya prinsip dari editing itu mudah. Apa yang goyang, apa yang jelek dibuang. Susahnya adalah bagaimana kita bisa sesuai dengan target, terutama kalau untuk video-video pendek, karena biasanya bisa-bisa kita justru kebanyakan footage. Oke, seperti ini masih goyang, ini buang, tongkat, buang. Kita ngomongnya ini adalah edit offline dulu ya, jadi kita menyusun gambar, membuang-buang yang menurut kita tidak perlu, yang nggak penting dibuang. Digeser pelan. Nah, ini kita sebutnya masih edit offline ya. Oke. Nah, kebetulan untuk scene ini kita tadi ada b-roll ya, kita shoot 2 kali.
Jadi ini bisa nanti jadi insert. Siapa yang jadi siapa, nanti kita sesuaikan. Ini juga ini B-roll kita untuk ketika steaming susu tadi. Cukup. Buang. Ini ketika membuat latte art. Oke, buang. Dan ini hasil akhirnya. Oke. Nah, dari total ini masih ada 34 detik ternyata. Padahal kita butuhnya adalah 30 detik. Berarti nanti harus ada yang dibuang. Sekarang kita preview. Oke, ini nggak perlu. Oke, jalan semua smooth. Oke, ini tadi ada B-roll kita yang steam. Tinggal di pinch. Nah, ini tinggal di drag. Nah, ini sudah. Saya rasa cukup. Kita tidak perlu terlalu persis lah ya. Terus kemudian ini saya mau masukin logo. Logo, kita cari filenya di mana. Logo ini bisa berupa foto, bisa berupa video. Terus saya lagi cari yang berupa, tinggal taruh. Oke, nah kalau sudah, ini saya letakkan ketika tangan hilang. Ya, ini dikasih motion gimana, in, out. Oke, setelah semuanya selesai, saatnya jangan lupa kasih lagu. Di sini juga ada beberapa pilihan lagu yang sudah disiapkan. Kita bisa juga masukin sendiri. Kita dengarkan dulu kira-kira yang cocok yang mana nih. Oke, saran saya lagu itu harus menyesuaikan dengan tempo gerakan ya. Jika lagunya terlalu kenceng, gambarnya juga harus kenceng. Kalau tempo tadi kan sedang, saya coba cari gini. Selesai, tinggal lagunya di akhir dikasih transisi. Nggak usah deh, motion, fade out, dikasih. Oke. Kalau masih mau kasih efek, mau di adjust, ini semuanya sudah ada di sini. Cuma kali ini saya tidak melakukannya. Kalau sudah, kita ekspor. Kita tunggu hasilnya. Oke, itulah tadi kita udah ngelihat syuting ala Mas Danang, dan ya memang gitu ya, caranya keren banget. Dan karena kita udah di penghujung acara Ngopi Saset Ngobrol Fotografi Saat Santai,
kita mau dengerin satu statement lah ya, satu kalimat lah. Jangan panjang-panjang Mas. Gimana nih untuk teman-teman yang lagi nonton? Oke. Jadi yang penting itu bukan seberapa canggih alatmu, kamu pakai apa, tapi yang penting adalah storytelling yang harus kamu kembangkan. Dari situ kamu baru bisa mengolah videomu untuk menjadi sebuah karya yang lebih hebat lagi. Itu dia. Baiklah kalau gitu. Penasaran mau lihat video hasil akhir dari yang di-syuting oleh Mas Danang? Yuk kita lihat dan sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.